Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini di sini kelas 11 IPS 2 ya. Benar gak sih? Iya Pak. Kalian semua sekarang sudah kenal dengan tahu nggak siapa saya? Kenapa saya hari ini bisa masuk? Kurang tahu Pak. Nah, hari ini kalian sedang ada di mata pelajaran apa? Pendidikan agama Islam ya. Iya Nah, Pak. kebetulan di sini selama 1 semester ke depan saya Ahmad Kais dari mahasiswa Universitas Islam Jakarta akan melakukan PPL di SMA Negeri 22 ini. Nah, tugas saya saat ini adalah menggantikan selama 1 semester menggantikan Pak Dani sebagai guru pendidikan agama Islam. Nah, sekarang saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Mulai pelajaran kita. Sebelum kita masuk ke dalam bab pembahasan, mari sama-sama kita mengucap lafaz basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oh iya, kemarin anak-anak semua diajarkan oleh Pak Dani terakhir itu sampai mata pelajaran apa ya kira-kira? Ada yang ingat gak? Tentang apa? Oke, benar. Kemarin terakhir kita sampai di akhlak terpuji. Nah, sekarang kita sudah memiliki bab yang lain. Kita akan memasuki pembahasan perihal tentang salah satu ibadah yang bisa dilakukan oleh umat Islam, yaitu dengan salah ibadahnya ialah melaksanakan kurban. Nah, di sini anak-anak semua ada yang tahu nggak tentang yang dimaksud dengan ibadah kurban itu apa kira-kira? Kurang tahu Pak. Nah, kurban ada 2 pernyataan. Menurut bahasa, kurban ialah dekat atau mendekatkan udhuliyah dan niyahnya hewan sembelihan. Sedangkan menurut istilah, ritual kurban secara istilah adalah salah satu ritual ibadah pemeluk agama Islam di mana dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban ialah suatu ibadah yang dijalankan, salah satu pelaksanaannya dengan melakukan penyembelihan hewan ternak. Nah, kira-kira anak-anak semua tahu nggak kapan sih pelaksanaan ibadah kurban itu dilaksanakan? Saat hari raya apa? Idul Adha. Nah, betul. Pelaksanaan ibadah kurban itu dilaksanakan saat hari raya Idul Adha. Nah, kebetulan sebentar lagi nanti kita akan memasuki perayaan hari raya Idul Adha. Nah, di situ kita akan melihat realisasinya, kenyataan pelaksanaan ibadah kurban. Ada dalil-dalil yang menganjurkan tentang pembelajaran terhadap hewan kurban. Teman-teman ada yang tahu nggak surat Al-Kautsar itu kayak gimana? Tahu. Tahu nggak kira-kira? Tahu. Nah, coba kita baca pembelajaran tentang dalil Al-Quran tentang surat Al-Kautsar. Coba dibacain teman-teman, coba baca surat Al-Kautsar. Baca surat Al-Kautsar bunyinya yang 3 ayat gimana? Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu di dalam 3 ayat surat Al-Kautsar ada salah satunya yang menganjurkan tentang beribadah berkurban, yaitu surat Al-Kautsar nomor ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anjuran untuk pelaksanaan ibadah berkurban itu ada di dalam surat Al-Kautsar ayat nomor 2. Sekarang kita memasuki tahapan syarat-syarat berkurban. Yang pertama, orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal, tidak tanpa hutang, cara halal tanpa berhutang. Di sini berarti orang yang ingin berkurban harus memiliki pertama kali ialah uang atau dana untuk pelaksanaan pembelian hewan kurban. Dengan catatan
tidak dianjurkan untuk berhutang atau meminjam uang kepada orang lain. Itu tidak dibolehkan. Jadi hanya harus dengan hasil jerih payah sendiri pribadi. Syarat yang kedua adalah kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing atau biri-biri. Kurban tidak bisa dengan hewan apa aja. Saya mau berkurban nih. Anak-anak nggak bisa seperti itu. Anak-anak biasanya kalau di sekolah ini kalau berkurban pemotongan hewan apa biasanya? Ya kambing, Pak. Kalau nggak sapi udah. Nah, kambing atau sapi, ya benar. Mungkin di Indonesia mayoritas ketika pelaksanaan hewan kurban akan dilakukan pemotongan kambing atau sapi. Tapi syarat berkurban boleh unta dan biri-biri. Mungkin di Indonesia tidak, tapi para ulama di Indonesia mungkin lebih bersepakat kita menggunakan sapi dan kambing sebagai syariat, sebagai syarat untuk berkurban. Kurban tidak bisa main kita potong sembelih kucing, biawak atau dan lain-lain, itu tidak dianjurkan oleh agama. Karena tidak termasuk hewan, mungkin tidak termasuk hewan ternak. Nah, syarat yang ketiga, binatang yang disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit dan harus utuh. Jadi syarat yang ketiga itu benar-benar hewan yang ingin disembelih harus dalam kondisi sehat, prima, benar-benar bagus, tidak dalam kondisi cacat. Karena kalau cacat melanggar syarat dari binatang yang untuk disembelih. Syarat yang keempat, hewan kurban telah cukup umur, yaitu unta berumur 5 tahun atau lebih, sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun, dan domba atau kambing berumur lebih dari 1 tahun. Jadi kita tidak bisa sembarangan, anak-anak semua di sini tidak bisa sembarangan ketika mau berkurban asal dengan hewan apa saja dengan tidak memenuhi syarat. Tapi ada umur-umur hewan tertentu yang harus dipikirkan, yang harus diketahui, bukan sembarang beli hewan untuk dikurbankan. Yang kelima, orang yang melakukan kurban hendaklah yang merdeka, bukan budak, balik dan berakal. Maksudnya di sini ialah orang yang sudah berumur, balik dan berakal, bukan orang gila dan juga bukan budak. Orang yang sudah merdeka, orang yang memiliki uang lebih. Karena dari syarat nomor 1 yang paling utama, kita membeli hewan kurban dianjurkan dengan yang halal, tidak dengan berhutang atau meminjam uang kepada orang lain. Hukum berkurban. Kita sekarang sebelum kita memasuki tentang syarat-syarat, sudah memasuki syarat berkurban, sekarang kita akan memasuki tentang hukum berkurban. Di sini teman-teman ada yang mau nanya nggak tentang syarat berkurban? Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Enggak sih, Pak. Oh, tidak ada. Ya udah, berarti kita lanjut tentang hukum berkurban. Hukum berkurban. Mayoritas ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan ahli fikih menyatakan bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad dan tidak ada seorang pun yang menyatakan wajib. Yang di sini jadi kita harus sama-sama ketahui bahwa hukum berkurban tidaklah wajib, tapi sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan oleh agama, sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi siapapun tidak ada anjuran mengatakan bahwa hukum berkurban ialah wajib, tapi sunnah muakkad. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman tiba-tiba ingat-ingat nih ketika nanti ada ujian atau bahas apa hukum melaksanakan ibadah berkurban, jangan dijawab wajib, tapi jawabnya sunnah muakkad. Sekarang kita sudah tahu hukumnya berkurban, syarat berkurban. Sekarang kita memasuki hikmah dari berkurban sendiri. Hikmah berkurban, satu, sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau berkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Jadi hikmah berkurban yang pertama adalah tidak ada amalan anak cucu Adam yang lebih dicintai Allah pada datangnya hari raya Idul Kurban atau pada datangnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, selain berkurban atau pemotongan hewan yang disembelih. Nah, hikmah yang nomor 2 ialah sebagai ciri keislaman seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hikmah yang kedua ialah sabda Nabi, barang siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan lalu ia tidak mau
berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat id kami. Di sini maksudnya dari barang siapa yang mendapati dalamnya kelapangan lalu ia tidak mau berkurban, maka janganlah yang mendekati tempat sholat id kami. Siapa orang yang pada hari raya Idul Adha, pada hari raya kurban, memiliki kelapangan, memiliki rezeki yang lebih, tapi mereka tidak melaksanakan penyembelihan dengan kurban, tidak melakukan ibadah kurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Itu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketiga, sebagai misi kepedulian sesama manusia. Tentu di sini yang dimaksud sebagai misi kepedulian kepada sesama manusia ialah sesama makhluk sosial kita akan berinteraksi sosial. Sesama makhluk sosial kita akan bersosialisasi, akan terus menerus menjalankan hubungan antara satu dengan satu yang lain. Di sini ketika penyembelihan hewan kurban telah dilaksanakan, akan ada daging-daging yang dibagikan. Itu salah satu bentuk kepedulian kita sesama manusia, bentuk kepedulian kita sesama makhluk sosial, sesama manusia yang hidup di alam dunia. Jadi hikmah berkurban itu selain ibadah, tapi juga ada hikmah terhadap kehidupan sosial kita, kepada bentuk sosialisasi kita terhadap sesama manusia, sesama masyarakat di wilayah rumah kita ataupun di wilayah daerah kita hingga di wilayah negara kita. Nah, sudah saya jelaskan dari mulai apa itu berkurban, syarat berkurban, apa itu al-kurban menurut bahasa, istilah, dalil, syarat hingga hikmah berkurban. Sebelum saya tutup kelas ini, kira-kira di sini teman-teman semua, anak-anak semua, ada yang ingin bertanya nggak perihal tentang pengajaran kurban kita pada hari ini? Gak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, ya udah. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga nanti nextnya kita bisa ketemu lagi dengan materi-materi selanjutnya. Dan jangan lupa nanti setelah ini kita akan ada tugas tentang perihal berkurban buat teman-teman, buat anak-anak semua ya, yang akan dikumpulkan di minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Sebelum saya tutup kelas ini, mari kita sama-sama mengucap hamdalah untuk menutup mata pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Ayo mari sama-sama kita ucap hamdalah bareng-bareng ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya, anak-anak semua. Ya, Pak.